menyesal lagi, ya betul. Inilah makna seorang imam ini Pak. Maknanya Pak, imam tak boleh egois. Sehebat-hebatnya imam, sehebat-hebatnya pemimpin. Apa Pak? Minum, tidak usah. Aman aja Pak, nggak usah cari muka kali, biasa aja. Saya nanti ceramah, habis ceramah Pak Seng. Terima kasih Pak Seng ya. Provokator aja kok dari tadi. Ibu, pemimpin itu tidak boleh egois Pak. Hebat strategi politiknya, hebat programnya dalam memimpin. Tapi kalau pemimpin egois, maka apa kata Allah? Walau kunta fadzan ghalidhan lam faddu min haulik. Masyarakat gak suka, masyarakat gak akan senang, masyarakat akan jauh. Betul? Maka hari ini sering-sering awak nengok ke belakang, nengok spion sekali-sekali, supaya apa? Awak tidak nabrak yang lain. 10 program unggulan Pak Bupati satu-satu sudah terrealisasi. Betul? Ustaz kok tahu? Kampanye apa yang dipakai? Maka beliau ini memenuhi janji Pak. Jarang ada orang begitu, banyak janjinya, begitu jadi dia lupa. Tapi beliau tidak, diingatnya saya. Hari jadi pasangan harus Ustaz percaya. Walaupun sebelum saya kemarin kita udah berapa kali rencana dia batal sama aku, tapi tidak apa-apa. Yang penting beliau ingat. Nah ini kan. Maka doakan beliau ini sehat-sehat semua. Amin. Imam itu tidak boleh egois. Sama macam di masjid Pak. Awak jadi imam, suara awak bagus, suara awak cantik, hafalan awak banyak. Satu Al-Quran 30 juz awak hafal. Tapi awak egois, tak paham sama keadaan jemaah. Ngamuk tak jemaah di belakang? Kadang imam ini banyak gaya, mentang-mentang banyak hafalan, cantik, suara, panjang nafas, sur-sur sendiri aja. Angkat takbir aja banyak betul gaya. Kok nggak mau saya pakan aja dari belakang rasa. Ada model imam begitu kan? Kepala angkat takbir yang lama 3 menit 7 detik. Ibu-ibu di belakang tuh langsung menjawab, cukup sekali aku sholat ini. Kenapa begitu? Ini masih takbir, belum yang lain-lain. Bacanya Fatihah, kebetulan dia qori, bacanya pakai lagu tilawah. Bismillahirrahmanirrahim. Di belakang langsung bilang, "Gado tak imamnya." Masih bismillah. Aku cukup sekali aku sholat. Kau kan pandang dari tadi bilang jangan di sini, imamnya lama. Kau kadang-kadang nggak bisa dengar orang tua. Dokter juga kau kemari. Jadi cuman tahan karena sampai habis. Itu imam di depan baca ya, ibu di belakang berdua bercakap. Cuman habis kan sampai habis. Kita mau keluar nggak mungkin, kita sudah di tengah-tengah. Mungkin kita melangkai orang. Udah besok kita cari imam yang cepat di masjid. Oke. Besok ibu tuh pindah mau cari masjid yang cepat. Begitu pindah ke masjid lain, rupanya imam yang di sini pindah ke sana juga. Ini ketawa kita, humor kita, tapi maknanya luar biasa. Bang coba mikrofonnya yang bagus dulu. Halo. Halo. Ya, ini jangan simpan-simpan Pak. Halo. Mikrofon yang bagus sama dia, yang jelek dikasihnya semua.
Parah. Ibu, tadi kita ketawa, tapi inilah realitanya sekarang. Banyak pemimpin yang egois dengan dirinya sendiri tanpa memikirkan masyarakat. Padahal kata Rasulullah, al-maslahatul amma muqaddimun alal maslahatul khassa. Pemimpin itu harus mengedepankan kepentingan rakyat dibandingkan dengan kepentingannya sendiri. Betul? Maka hari ini awak sholawat ngapain Ustaz? Untuk menyejukkan hati awak, biar awak sadar awak jadi pemimpin karena rakyat. Tuh tengok, Bang Willy, Bang Parulian duduk di atas karena dipilih. Betul? Karena jadi bupati dan wakil bupati. Coba kalau nggak bupati wakil bupati, apa duduk di sini? Di sana kau duduk pohon. Betul? Maka apa? Inilah yang dikatakan imam itu harus selalu nengok ke belakang supaya apa? Tahu apa maunya masyarakat. Maka di sini bersolawat awak supaya apa? Tidak keras hati kita. Loh ini Pak, ini Sayyidul Ayyam, hari Jumat kita suruh banyak sholawat. Tidak ada amalan kecuali dengan memperbanyak sholawat. Yang ngomong bukan saya, yang ngomong Allah, yang nyuruh Allah, yang memerintahkan Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat. Allah solawat, malaikat solawat. Artinya apa? Allah memerintahkan kita bukan hanya sekedar perintah, tapi Allah juga melakukan. Allah solawat, malaikat solawat. Allah sama malaikat sudah solawat, baru kita disuruh. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu orang-orang yang beriman, solawat kau dengan sebaik-baik solawat, dengan sebenar-benar solawat. Supaya apa? Tengok ujung ayatnya, wasallimu supaya selamat kita. Hidup ini kan yang dicari selamat, Pak. Jadi bupati yang dicari selamat, jadi wakil yang dicari selamat, jadi ketua, jadi kajari, jadi wakapolres, jadi sekda, jadi PA, jadi tokoh masyarakat, tokoh pemuda, jadi kakan kemenak, jadi ketua dan MC. Kita kan semua cari selamat. Makanya maaf ya, sepanjang apapun doa kita minta sama Allah, sebesar apapun hajat kita minta sama Allah, pasti doa itu tetap ditutup dengan kalimat apa? Rabbana. Macam mana mau selamat kalau kita nggak mau selawat? Karena maaf, tidak ada hajat, tidak ada niat, tidak ada doa yang dikabulkan Allah. Malah doa dan hajat kita tergantung di awal-awal, tak sampai kepada yang dituju kalau tidak diakhirkan atau diawalkan dengan sholawat. Sallallahu ala sallallahu solawatan tablik akbar, nanti doa bersamanya baru paten. Ini tidak, kadang-kadang maaf orang syukuran diundang son goreng. Tahu son goreng? Yang viral itu, yang son yang besar-besar, yang awak datang telinga awak sehat, awak pulang pekak telinga awak. Son goreng itu mah lagu-lagu yang diputar bukan lagu-lagu elok, lagu-lagu DJ Pak. Pecah kaca rumah orang dibuat sorry. Betul nggak? Tengok tengah malam dihidupkannya DJ, kaget jantung awak dengarnya. Matikan lampunya dong. Mengayak atuk-atuk sama nenek-nenek itu. Maka wajar Pak, hati orang zaman sekarang ini keras. Diajak baik payah, diajak kebaikan susah, diajak kerjasama sulit. Kenapa? Merasa paling benar, merasa paling hebat. Kenapa?
karena banyak zaman sekarang yang ditonton tak bisa jadi tuntunan. Jangan heran kita kalau sudah yang ditonton tidak bisa jadi tuntunan. Itu yang merusak anak-anak muda itu, betul? Itu merusak generasi sekarang. Narkoba, tawuran, anarkis, begal, tabung gas LPG habis. Enggak. Kenapa? Yang ditonton tak jadi tuntut. Maka orang dulu sama orang sekarang itu beda. Apa bedanya orang dulu sama sekarang? Ya aku tahu orang dulu dan tua, aku tahu. Orang dulu tuh Pak, manut tahu. Nurut, diarahkan sama mak ayahnya dia patuh, diarahkan yang baik dia gampang. Kenapa? Karena mak ayah dulu kalau didik kita tuh pakai nasihat. Betul? Maaf ya. Dulu, anak dulu kalau menangis, emak tuh setengah mati menimangnya supaya diam. Coba mama sekarang menengok anak dia menangis, tampakannya tempat tidur dikasihnya apa? Kan ngantuk kan? Itu kan dalam kok. Kalau mama dulu tidak, masukkan anak itu dalam buayan, dinyanyikannya, tidur ya sayangnya, tidur ya anaknya, nyanyi buah hatiku, junjungan jiwa, tidurlah tidur, hei sayang, mama dodoikan, hei sayang, dodoi si dodoi, oh dodoi si dodoi. Tengok dalam buayan itu anak tak tidur. Apa mama nyerah? Gantinya lagu yang lain. Ayam dan lape oi. Berjingkrak anak itu dalam buayan, makin tak tidur anak itu. Ditukar lagu qasidah. Bila Israel datang hampiri, tinggallah harta emas dan perak. Tengok, terpejam mata. Apa terpejam? Cerita mati. Coba anak sekarang Pak, payah. Maka wajar kalau orang-orang dulu itu berhasil, sukses. Kenapa? Dididik dengan nasihat. Apa yang ditonton jadi nasihat, betul? Dulu awak ingat waktu kecil-kecil main bola Pak, ikut namanya LMI. Tahu LMI Pak Ketua? Liga Maghrib Indonesia. Betul nggak? Main bola awak dulu, kalau nggak azan maghrib, nggak stop awak main bola tuh. Kalau nggak punya terakhir maghrib, nggak berhenti awak main. Salatu wassalamu alaihi ya Rasulullah. Berhenti awak main bola pula, mandi, ganti baju, pergi awak ke masjid. Betul? Menjadikan lagi turun berdaun itu, menjadikan lagi. Papi maaf, kadang belum pulang anak tuh, emak tuh datang ke lapangan bola. Tak perlu emak tuh merepet. Di lapangan bola tuh di pinggir, cukup melotot aja mak. Lari awak pulang. Betul? Kemana sekarang? Maghrib belum selesai main bola, emak tuh datang melotot pinggir lapangan. Sambil bawa bola, apa kata anak? Mata kau mak bijak nanti katanya. Melawan dia sama emaknya. Kenapa? Karena yang ditonton tak bisa jadi tunduk. Maka dengan sholawat itulah melembutkan hati kita. Tidak ada amalan terbaik di Sayyidul Ayyam ini dengan memperbanyak sholawat kepada Rasulullah, supaya lembut hati awak, turun berkah dari langit dan bumi untuk negeri Pasaman ini. Amin. Yang pertama, cintai sholawat. Yang kedua, apa yang mau Ustaz sampaikan? Yang kedua, pemimpin itu harus punya seni, karena dengan strategi itulah bisa memeluk, mengayomi masyarakat. Betul? Ya, sombong. Pemimpin tak boleh sombong. Kenapa?
memimpin karena ada rakyat, maka harus ada kerjasama dan sama-sama bekerja. Bupati, wakil bupati, ketua DPR, kajari, kapolres, sekda, ketua PA, dan sebagainya tak bisa kerja sendiri tanpa masyarakat. Betul? Masyarakat tidak akan terlindungi tanpa adanya pemerintah, maka harus saling berkesinambungan, simbiosis mutualisme, bekerja sama dan sama-sama bekerja. Bu, kalau di rumah awak kerja sama, enak nggak? Enak nggak? Bapak cari nafkah, ibu di rumah ngurus anak, kan enak? Enak nggak? Begitu kan? Sama dengan Rasulullah, Pak. Rasulullah itu tengok, tugasnya berdakwah. Khadijah menunggu Rasulullah di rumah. Betul? Betul? Bu, oh bu, tidak. Khadijah kenapa? Khadijah. Oh, tapi orang Siti Jaulawi kenapa? Dan cuma istri Rasulullah, istri yang paling disayang Nabi. Terlihat sepertiga tanah Arab itu harta Khadijah, habis untuk dakwah Rasulullah, habis dikasih. Bukan Rasul minta, Rasul itu tidak pernah minta, paling pun Rasul meminjam. Maka jangan awak minta-minta sama bini awak, Pak. Pinjam. Kalau nggak dibayar udahlah, namanya buat laki awak. Itu pun perhitungan kali. Ini loh, Bu. Tes, halo. Gini. Suamimu cari nafkah ini setengah mati, betul Pak? Betul nggak Pak? Kau jawablah. Kau udah bela pun setengah mati bapak dicari nafkah, betul? Tengok. Tinggi dari rumah dalam keadaan hidup. Ada nggak jaminan pulang ke rumah dalam keadaan hidup? Ada nggak? Kita diam aja Pak, biar orang menjawab. Suami ibu pergi dari rumah cari nafkah dalam keadaan hidup. Ada nggak jaminan dia pulang dalam keadaan hidup? Ada nggak? Makanya mikir awak. Jangan banyak tuntutan lagi. Amat dicari nafkah ini Pak. Pagi pulang petang, kadang tidak pulang. Rupanya buka cabang. Ada cabang barunya lagi. Ini orang sana Pak. Orang sana, bukan orang sini. Cuman orang sana itu banyak pindah kemari. Ini masalahnya. Hati-hati Pak. Tengah mati laki awak itu cari nafkah, tak jaminan dia pulang dalam keadaan hidup. Maka awak sebagai betina ini maaf, harus punya strategi. Macam mana? Kalau sudah suami yang cari nafkah, awak di rumah senangkan hati suami. Jangan banyak tuntut. Jangan salahkan kenapa Ustaz suami-suami kami ini Ustaz kalau di rumah itu jarang betah. Lebih betah lagi di warung kopi daripada di rumah. Iyalah. Tanya orang ini. Coba Pak Bupati, mana lebih betah, di rumah atau di warung kopi? Jawab yang buat samping ibu nih, aku mau tahu dulu. Berani nggak Bapak menjawab? Awak nih kadang lebih betah di warung kopi daripada di rumah. Betul Pak? Kenapa macam tuh? Karena maaf, awak ke warung kopi modal 10.000, 15.000, pelayanan VIP. Datang ke warung kopi, selamat datang Pak. Mau minum apa Pak? Kopi. Kopi dingin panas. Kopi hitam apa pakai susu? Pakai susu. Susunya dicampur apa dipisah? Dipisah aja. Kalau dipisah nanti ku peras sendiri. Enggak, susu saset kan diperas. 10.000, 15.000 paket VIP Pak.
Kadang awak di rumah minta buatkan kopi, tunggu merepek dulu baru keluar. Pulang awak kerja, mama buatkan dulu kopi. Apa nggak nengok mata kau bang? Aku masih nyuci. Habis nyuci aku mau ngangkat jemuran. Habis ngangkat jemuran mau nyetrika pakaian. Kau enak pulang-pulang dari kerjaan minta kopi. Siang-siang kau ngopi, malam nyusu. Ngopi nyusu aja kerjaan kau. Kemana wak mau bertahu? Maka hidup ini harus ada seni. Seni itulah yang melahirkan kerjasama dan sama-sama bekerja. Tengok Khadijah itu bu. Khadijah ketika Rasul sudah pergi berdakwah, mau pergi berdakwah, diambilnya tangan Nabi, dikecutnya. Bini awak begitu kan? Ada orang ini jawab, Ustaz dan tua, yang tua itulah sedang agak-agak mau tanah sedikit. Jangan perkara usia ini yang mau kita cari fadilah kebaikannya Pak. Kalau sudah istri di rumah memuliakan suami, semangat nggak Bapak bekerja? Semangat nggak? Semangat. Coba diperengut-perengutin awak dari rumah. Di kantor direpetin atasan, di rumah direpetin mak lampir. Gimana letak kebahagiaan itu? Maka support suamimu, itulah seninya perempuan. Dukung suamimu. Jangan nuntut kerja-kerjaan. Ini tidak taunya nuntut, laki pulang lama kau marah, laki pulang cepat kau curiga. Laki nggak kerja-kerja di rumah, disindir-sindirnya aja. Apa laki-laki nyesel karena menikah sama kau? Laki-laki lain pagi-pagi udah kerja, kau di rumah tidur aja, sakit hati berantem waktu lagi. Jadi serba salah, pulang lama awak dia marah, pulang cepat dia curiga. Pulang awak lama, dari mana kau? Lama kali kau pulang. Padahal habis rapat sama Pak Bupati. Pak Bupati ini kan suka-sukanya aja. Di sana. Rapat-rapat mendadak ini kan jam berapa aja kan Pak? Kadang tengah malam, ayo rapat kita. Kenapa rapat? Ada kebijakan mendadak yang harus kita lakukan. Kan gitu kadang-kadang. Wajar pulang malam. Marah dia. Besok dia pulang cepat lagi itu, curiga dia. Bisa kau pulang cepat bang? Nanti selama ini kau melala ini. Mana handphone bang? Mana handphone? Handphone mana? Carinya handphone. Periksanya. Ibu ngapain periksa handphone bapak-bapak? Ngapain lah? Sepandai-pandainya ibu memeriksa handphone suamimu, lebih pandai lagi suamimu dihapusnya sebelum sampai rumah. Ustaz kau tahu, pemain semua ini. Ular jumpa ular ini. Ya betul. Jangan dibalas ya dek, udah mau sampai. Oke, selesai. Tengah mati kau ceritakan kau juga. Maka seninya seorang istri di rumah mendoakan suami. Nak pergi kerja suami, kecut tangan di rumah. Ibu mau keluar rumah karena apa? Karena izin suami. Jangan awak keluar rumah tanpa izin suami. Jangan kau keluar rumah ya. Jangan kau lewati pintu ini sebelum aku pulang kerja. Oke bang. Rupanya nggak lewat pintu, lewat jendela ibu. Main otaknya bang, supaya bisa tetap keluar. Itulah bini-bini sekarang. Wandalnya nauzubillah. Ustaz kok tahu? Aku korban. Kau jangan ketawa kau macam enggak aja kak. Enggak masuk isi. Aku ini korban curhat orang. Kalau bini ku baik. Baik. Oh saya kemarin sebelum nyampe berapa kali udah bolak-balik nelpon. Tadi malam di mobil nelpon saja kan Pak. Makan saya dikawanin, itu bini saya. Gak akan dia berhenti menelpon saya sebelum ditransfer. Bunyi notif itu baru diam. Gak ada nelpon senyap aja handphone. Ada jadi awak. Kamu ya jangan awak keluar rumah tanpa izin suami. Dosa walaupun untuk kebaikan. Awak
Ibu udah pamit belum? Ini khusus yang punya suami ya. Yang janda jangan pula kau pamit sama suami orang. Ini kebiasaan, tak ada lakinya pamit dia sama laki orang. Nah, ini kan masalah. Kadang janda ini selalu di depan kadang-kadang. Dulu waktu ada lakinya tak pernah dia patuh. Begitu jadi janda, patuh dia sama laki orang. Dulu waktu ada laki tak pernah dia bersolek. Begitu jadi janda, merah rambutnya. Muka hitam, rambut merah, macam tupai. Ada orang kayak gitu di sini? Ada orang kayak gitu di sini? Gak ada kan? Ya ini orang sana. Bukan orang di sini. Cuman orang sana itu kawan sama orang sini. Itu masalah. Maka maaf, jangan awak keluar rumah sebelum awak dapat izin dari suami. Kasih nutrisi terbaik. Nutrisi terbaik seorang suami mencari nafkah itu adalah istri yang salihah. Doakan mereka, jangan malah dicurigai. Jelas? Bu. Ramkah dia guna. Ini kalau nggak digini kan nggak sadar Pak, dijajah terus kita Pak. Pak, kalau nanti masuk surga Pak, disatukan balik sama ibu-ibu. Kalau aku terus terang kalau disatukan tukarlah. Kenapa begitu Ustaz? Di dunia tertekan, di surga mau mana jumpa dia tertekan, tak ada kebahagiaan sama sekali. Go, kecup tangan suami. Ini nutrisi Pak. Jadi ya Bang, ya kan senang Pak. Ini sepele, tapi pahalanya luar biasa. Kata Nabi, kalau kau kecup tangan suamimu ketika pergi dan cari nafkah, atau ketika kau keluar rumah karena izin suami, pahalanya sama seperti kau mencium Hajarul Aswad, batu hitam yang tertempel di dinding Ka'bah. Coba buat mulai sekarang buat berebut orang mencium Hajarul Aswad. Waktu Pak, berebut orang mencium Hajarul Aswad. Betul? Aku tak berani Pak, dari jauh aja. Kenapa tak berani Ustaz? Aku kecil, pijak orang selesai barang itu. Orang berebut nak cium Hajarul Aswad. Ibu nak cium Hajarul Aswad, tak usah jauh-jauh, di rumah ada Hajarul Aswad tuh. Ini Hajarul Aswad semua nih, batu hitam semuanya. Apalagi kalau tangan suamimu hitam, makin besar pahalanya. Hajarul Aswad, Hajarul Aswad. Ustaz kan sok tahu Ustaz. Rupanya Ustaz buat begitu, buatlah. Awak nak pergi ceramah kemana-mana. Umi, ya Pak. Dia kan panggil saya Papa. Kau nak pergi ceramah nih? Ya Pak, Hajarul Aswad. Bolak-balik tangan, bolak-balik. Makanya di mobil itu Pak, aku sedia tisu basah. Kenapa? Bau uncas sekali. Tadinya muliakan, itu seni untuk menyenangkan suami sehingga apa Ustaz? Sehingga suami bekerja tenang. Kalau sudah suami tenang bekerja, maka pelayanan masyarakat akan berjalan dengan maksimal. Betul? Betul? Tapi kalau sudah di rumah mereka, suntuk aja lah bawahnya. Naikin pun malas. Pak Bupati, ada yang harus ditangani, naikin sendiri. Apa? Repot aja. Maka hari ini awak harus punya seni. Seninya suami apa? Ketika awak jadi pejabat, jangan pula awak melupakan tugas awak sebagai seorang suami. Jangan awak lupakan. Rasul itu pemimpin, Rasul itu kepala negara, berarti Rasul itu presiden Pak, Rasul pemimpin umat. Tapi tengok Rasulullah, ketika sudah di rumah Pak, dengar dulu. Rasul itu kalau sudah di rumah, Rasul ayah-ayah macam kita, suami seperti kita. Dia manjakan anaknya, dia manjakan istrinya. Tengok Khadijah, Khadijah tidak pernah tidur di atas bantal Pak. Disingkirkan bantal di rumah sama Rasulullah. Jadi di mana Khadijah tidur? Khadijah tidur di lengan Rasulullah setiap malam Pak. Buah, tes.
Menangis aku membaca sirah Nabawiyah. Sebegitu mulia ternyata akhlak Rasulullah. Di luar dia adalah kesatria, dia pemimpin hebat, panglima perang, pemimpin umat. Tapi ketika di rumah dia jadi sosok seorang suami yang luar biasa. Tutup sirah Nabawiyah, menangis aku, masuk aku ke kamar, mencampakkan bantal. Aku tidak mau kalah. Istriku bingung, apa ceritanya saya? Ya kadang-kadang ada bocor-bocornya dia. Kenapa kau buang semua bantal ini? Malam ini kau jangan tidur di atas bantal. Aku nak ikut Nabi. Aku mau memuliakan kau. Jadi di mana aku tidur? Kau tidur di atas lengan. Oke? Oke. Tidur di atas lengan. Jam 10 malam aku tidur. Subuh aku terbangun. Macam tiang panggung di tanganku, tak bisa bergerak. Kebas. Kebas. Besoknya menagih lagi dia. Buat lagi itu saya. Cukup, aku bilang. Kau badan kau kecil, kepala kau beras. Kau tengok bulu-bulunya, isinya keranjang kuning sofi semua. Itu rupanya yang berat buat kepala orang. Maka muliakan istri. Di luar awak boleh jadi pejabat, pelayan publik, tapi di rumah awak tetap sebagai ayah, awak tetap sebagai suami. Artinya apa? Dengan seni itu bangunlah kerjasama dari rumah tangga. Kalau rumah sudah elok Pak, maka nanti melayani masyarakat kita pun tenang. Di rumah makmur, rakyat pun di luar sejahtera. Insya. Lanjut. Udahlah. Sudah belum? Terakhir. Dari tadi dibatasi kan sampai 10:30. Oke. Gak masalahnya. Ceramah yang pendek segitu juga ya. Yang ketiga Pak. Dalam kitab Shiratal Mustaqim, ini amalnya. Dalam kitab Shiratal Mustaqim yang mengarang namanya Muhammad Atta. Kata Syekh Muhammad Atta di dalam kitab Shiratal Mustaqim, beliau menafsirkan kalimat fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Kalau datang Tuhanmu, puji, wastaghfir, dan jangan lupa kau mohon ampun kepada Allah. Kan ini artinya. Kata Syekh Muhammad Atta di dalam kitab Shiratal Mustaqim, beliau menafsirkan makna dari kalimat ini adalah ketika awak dapat nikmat itu besar, mau nikmat itu kecil, mau nikmat itu banyak, mau nikmat itu sedikit, tetaplah awak bersyukur Allah. Tetap awak bersyukur kepada Allah dengan ucapan apa? Alhamdulillah wastaghfir. Jangan lupa awak beristighfar. Maka mau nikmat itu besar, mau nikmat itu kecil, mau nikmat itu banyak, mau nikmat itu sedikit, ucapkanlah alhamdulillah, astagfirullah. Ini amalkan Pak. Apalagi bumi Pasaman ini sudah 80 tahun, sudah tidak muda lagi. Maka semakin banyak kenikmatan, semakin banyak awak beristighfar mohon ampun kepada Allah. Kenapa harus dibarengi dengan istighfar Ustaz? Supaya kenikmatan yang dititipkan Allah pada kita tidak membuat kita jadi orang yang sombong. Banyak orang hari ini tahunya cuma terima kasih, tapi lupa minta maaf. Betul? Betul tak? Dikasih, diterima, tapi lupa dia minta maaf. Kadang awak kalau udah dikasih banyak lupa kita. Jangan saat kita kenikmatan dunia ini yang kadang melalaikan kita. Maka ketika awak dikasih kenikmatan, jangan lupa awak bersyukur dan ucapkan. Bu, ibu tadi kemarin sarapan nggak? Belum. Jujur aja kita. Udah belum? Nanti ada disediakan Pak Bupati gerobak. Habiskan gerobaknya ya. Bu, ibu kalau selesai makan, habis makan kenyang nggak? Apa yang awak ucapkan? Besok barengi lagi sama istighfar.
Begitulah kita hari ini Pak, 80 tahun kita berdiri Kabupaten Pasaman ini. Setidaknya rasa syukur itu kita barengi dengan mohon ampun kepada Allah. Supaya apa? Nikmat 80 tahun ini, suka duka, susah senang, sedih gembira yang sudah dilewati oleh Pasaman Barat ini tetap menjadikan Pasaman 80 tahun kenikmatan yang dititipkan Allah kepada Kabupaten Pasaman ini tidak membuat awak jadi orang yang sombong, malah membuat kita jadi orang yang semakin dewasa. Amin. Maka barengi nikmat syukur itu dengan istri. Jangan sombong awak. Semua ini titipan. Batu hibbunal mala hubban jamma. Jangan kau terlalu cinta kepada dunia sampai kau lupa kepada akhirat. Titipan ini Pak, jadi bupati titipan, jadi wakil titipan, jadi ketua DPRD, jadi kajari, jadi wakapolres titipan. Ini semua titipan Pak. Saya dikenal titipkan Allah popularitas. Ini titipan. Hari ini memang banyak orang kenal saya. Suatu saat akan ada datang saya yang lebih baik daripada saya. Betul nggak? Maka yang namanya titipan nggak usah terlalu cinta-cinta kali, biasa aja. Perkara titipan kenikmatan dunia mau apapun itu jangan terlalu cinta. Mau jabatan, mau harta, mau pasangan, jangan cinta-cinta kali. Tahu kok dulu. Sama istri Pak, jangan cinta-cinta kali. Nah. Jangan cinta-cinta sama istri awak. Sama suami jangan cinta-cinta kali Bu. Karena itu Ustaz, ku bilang sama bini, ini ada kajian tasawuf sedikit ya. Ku cakap sama istri, tahu, jangan kau cinta-cinta kali sama aku bilang. Karena aku gak cinta-cinta kali sama kau. Berani Ustaz ngomong gitu? Beranilah. Mas gak ada dia, ini kan gak ada dia ini. Kan video bagian ini tolong dipotong ya. Pertanyaanku, marah nggak dia? Aku bilang gitu. Marah. Maksud kau apa Cai? Maksudku gini, kalau kau cinta-cinta kali sama aku, jangan. Karena aku nggak cinta-cinta kali sama kau. Aku bilang, iya maksud kau apa? Kalau kau cinta sama aku, jangan kau letakkan cintamu itu di hatimu. Karena aku tidak meletakkan cintaku kepadamu di hatiku. Jadi letakkan di mana kalau tidak di hati? Di hati itu cukup hanya ada Allah dan Rasulnya. Maka letakkan cintamu kepadaku dan cintaku kepadamu cukup letakkan di kulit hati. Itu pun kulit hati yang paling luas. Kenapa begitu? Karena kau cuma titipan. Kau nggak bisa kumiliki. Kau kumiliki cuma sementara. Suatu saat kita akan berpisah. Mau akan memisahkan kita. Salah satu di antara kita akan mati duluan. Bisa jadi kau mati duluan, aku belakangan, atau aku belakangan, kau duluan. Ya kan, masa aku yang merugi kan gak mungkin Pak. Maka perkara dunia ini jangan letakkan dalam hati Pak. Itulah yang membuat kita lupa istighfar. Jabatan, ya saja, jangan letakkan di hati kan, letakkan kulit hati. Ketua DPR, jangan letakkan di hati Pak, letak kulit hati. Kenapa? Nanti kalau udah gak jadi DPR lagi, itulah buat struktur. Kenapa? Tak ikhlas. Karena sudah mengakar di hati. Betul. Tapi kalau di kulit hati begitu diambil sama Allah, sudah tak ini kan titipan, ada masanya. Jelas. Maka istighfar itulah yang menampar kita supaya kita tidak terlalu hubur dunia. Silakan beramal untuk dunia seakan-akan hidup 1000 tahun, tapi ingat untuk akhirat beribadahlah seakan-akan besok awak bakal mati. Betul. Maka barengi nikmat syukur itu, mau sebesar apapun, mau sekecil apapun, mau sebanyak apapun, mau sedikit apapun, tetap alhamdulillah, astagfir. Amalkan Pak, amalkan dulu. Habis makan kenyang awak, alhamdulillah, astagfirullah. Habis makan, habis minum awak hausnya hilang, alhamdulillah, astagfirullah. Keluar gaji awak, alhamdulillah, astagfirullah. Panen kebun awak, dapat hasil dari kebunmu, alhamdulillah, astagfirullah. Kalimat istighfar itulah yang membuat kita menjadi orang yang apa?
tidak lupa kalau ini semua titipan, dan setiap yang dititip pasti akan diambil oleh Sang Maha Pelindung. Mudah-mudahan ini amanah besar buat masyarakat Pasaman, untuk Pak Bupati dan Wakil Bupati. Semoga kita doakan pemimpin kita mampu menjaga amanah ini dengan baik. Amin. Silakan tegur mereka ketika mereka salah, tapi jangan menegur dengan tidak ada adab. Ini yang salah, anarkis dan lain sebagainya. Namanya imam, pasti ada salahnya. Salah itu wajib ditegur. Tengok imam di masjid salah, ditegur nggak? Macam mana menegurnya? Begitulah menegur mereka nih, elok-elok dicakapkan. Jangan bercakap yang jelek-jelek, apalagi memelintir di media. Hati-hati Bu ya, hati-hati Pak ya. Nah, insya Allah mudah-mudahan dengan istighfar itu menyadarkan kita kalau semua ini depan, semua ada masanya dan akan kembali kepada yang Maha Penyihir, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu, perbanyak sholat. Dengan sholawat maka hati akan tertata dengan baik, hati akan lembut, orang akan gampang diajak kebaikan, orang akan gampang dinasihati. Lewat sholawat keselamatan dunia dan akhirat akan kita dapatkan. Amin. Yang kedua, tadi apa? Hidup perlu seni di rumah tangga, bangun seni yang elok. Ketika seni yang elok di rumah tangga sudah terbangun dengan api, maka ketika kita melayani masyarakat, kita akan mampu maksimal dalam melayani masyarakat. Kenapa? Di rumah sudah kerjasamanya elok, maka akan terrealisasi lewat pelayanan di masyarakat. Maka doakan suamimu yang kerja di pemerintahan, supaya apa? Mampu melayani masyarakat dengan baik, sehingga tidak menimbulkan kekecewaan kepada masyarakat. Yang ketiga, barengi nikmat syukur dengan memperbanyak istighfar. 80 tahun Pasaman ini berdiri, Pasaman ini diberikan amanah, maka 80 tahun ini semakinlah menjadikan Pasaman ini semakin dewasa, semakin istighfar, supaya tidak sombong dengan usia yang hari ini sudah diberikan Allah. Artinya apa? Bawalah Pasaman ini ke depan menjadi kabupaten yang lebih baik lagi. Amin. Amin. Insya wajah ya. Udah ya. Udahlah. Gua enggak panas Bu. Udahlah, udah setengah 11 ya. Saya tadi ceramah jam 10, setengah 11. Jam berapa tadi aku ceramah? Setengah 10. Jam setengah sudahlah ya. Sudahlah. Tolonglah ya. Oke ya. Sudah setengah. Jangan dihabiskan semangat, nanti ada undangan lagi. Kira-kira Ibu kalau saya kemari lagi mau nggak? Bapak kalau saya kemari lagi setuju nggak? Rajin saya kemari Ibu senang nggak? Mau nggak Ibu? Dengar Pak, pemimpin yang baik, pemimpin yang mendengar suara rakyat. Maka mudah-mudahan ini semua nasihat buat saya yang menyampaikan dan nasihat buat Bapak Ibu yang mendengarkan. Ingat, yang ngomong ini terus butuh nasihat, karena yang ngomong ini kadang belum tentu ada yang mendengar. Maka kita harus saling mengingatkan. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, saling mengingatkan. Terima kasih. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang saya tinggalkan saya tinggalkan senantiasa bahkan rezekinya oleh Allah. Bapak Ibu yang saya tinggalkan semoga senantiasa diisi jalan Allah. Saya yang langsung balik ke Sumatera Utara, doakan kami selamat-selamat dalam perjalanan.